kelompok 10, kami akan menjelaskan materi fisika dasar yang dibimbing oleh Pak Amril Nurmin. Saya bernama Muhammad Amaraboya dan dengan NIM 46 dan kawan saya bernama Muksita Nugroho dengan NIM 55. Dan kami akan menjelaskan pengukuran besaran dan satuan dalam radiologi. Saya Ulmar A dengan NIM 01 akan menjelaskan kelistrikan dalam radiologi. Saya Fatur Fajri Alpawi dengan NIM 20. Ini akan menjelaskan kemagnetan dalam radiologi. Saya Cindy Dewi Arianti dengan NIM 12 ingin menjelaskan gelombang dan cahaya. Selamat menyaksikan. Pengukuran besaran dan satuan dalam radiologi. Besaran, sesuatu yang dapat diukur atau yang memiliki nilai dan satuan. 1. Dosis radiasi. Ukuran jumlah radiasi yang diserap oleh jaringan tubuh. Dosis ini penting untuk mengevaluasi risiko. Dosis serap. Energi radiasi yang diserap oleh jaringan tubuh. Dosis efektif. Mengukur risiko kesehatan dan radiasi dengan mempertimbangkan sensitivitas berbagai organ. Paparan radiasi, jumlah radiasi yang mengenal permukaan biasanya udara. Energi radiasi, energi yang dibawa oleh partikel atau gelombang radiasi. Energi ini dapat mempengaruhi materi yang dilaluinya. Laju dosis, ukuran yang menunjukkan jumlah dosis radiasi yang diterima per unit waktu. Satuan besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. 1. Gray, satuan turunan dari dosis radiasi pengion dalam sistem satuan internasional atau SI. 1 Gray setara dengan 1 Joule per kilogram. 2. Sievert, satuan standar internasional untuk dosis efektif. 1 sievert setara dengan 100 rem. 3. Ronsen, satuan pengukuran radiasi ion di udara untuk mengukur paparan radiasi. 1 Ronsen setara dengan 2,58 kali 10 minus pangkat minus 4 C per kilogram. 4. Becquerel atau BQ, satuan untuk aktivitas sumber radiasi. Kelistrikan. Yang dimaksud dengan sistem kelistrikan untuk bagian radiologi adalah mencakup: pertama, penyediaan daya listrik; kedua, pengaturan daya listrik; ketiga, pengamanan penggunaan daya listrik untuk peralatan. Sistem tersebut perlu diterapkan di setiap ruangan radiologi, mengingat karakteristik penggunaan daya listrik yang spesifik dari pesawat radiologi. Peralatan radiologi tersebut menggunakan daya listrik yang sangat besar dengan waktu yang sangat singkat. Pengamanan pasien dan operator terhadap tegangan sentuh yang mungkin terjadi merupakan prioritas terhadap setiap pemasangan dan operasional suatu peralatan X-ray. Contoh tabel perhitungan kebutuhan energi listrik untuk peralatan radiologi dengan kapasitas rendah, menengah, dan tinggi. Generator satuannya MA 30, 60, 100, 200, 300, 500, dan 600. Main voltage satuannya V 220 sampai 380, 220 sampai 380, 380, dan 380. Sedangkan main power satuannya KW sama dengan 3,3, 6, 11, 22, 36, 50, dan 60. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan generator 500 mA dan 150 kV, beban terpasang maksimum 50 kW. Nilai 50 kW pada kenyataannya di lapangan jarang digunakan mengingat penggunaan kV yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan foto atau diagnosa yang diinginkan, atau 50 sampai 120 kV. Maka untuk 500 mA atau generator, daya yang harus disediakan minimal 4
kVA. Kemagnetan berperan dalam pemeriksaan medis magnetic resonance imaging atau MRI yang menggunakan medan magnet kuat untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh. Cara kerja medan magnet kuat yang dihasilkan MRI memaksa proton dalam tubuh agar sejajar. Saat arus frekuensi radio dialirkan, proton terstimulasi dan berputar melawan tarikan medan magnet. Hasil proton mengeluarkan sinyal radio yang dideteksi oleh mesin MRI dan digunakan untuk membuat gambar. Gambar yang dihasilkan cukup detail dan dapat mendeteksi perubahan kecil pada struktur tubuh. Manfaat MRI merupakan tes non-invasif yang tidak menggunakan radiasi sinar X. MRI sering digunakan untuk mendiagnosis, mengevaluasi, dan memantau berbagai kondisi medis seperti otak, syaraf, kondisi tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang sendi, dan jaringan lunak. Tingkatan kekuatan medan magnet MRI memiliki beberapa tingkatan, yaitu 1,5 T dan 3 T. T adalah satuan internasional dari Tesla, yang merupakan ukuran kekuatan medan magnet. Sekian. Gelombang dan cahaya. Gelombang. Di radiologi kita sering menggunakan gelombang elektromagnetik seperti sinar X yang memiliki panjang gelombang sangat pendek dan energi tinggi. Gelombang elektromagnetik ini menembus jaringan tubuh dan menghasilkan gambar dengan cara yang berbeda, tergantung pada jenis jaringan yang dilewatinya. Misalnya tulang, otot, atau lemak. Cahaya. Dalam konteks radiologi, cahaya tidak hanya merujuk pada cahaya tampak, tetapi juga pada spektrum elektromagnetik yang lebih luas, sinar X dan sinar gamma, misalnya, juga dianggap sebagai cahaya. Cahaya spektrum dalam elektromagnetik, meskipun tidak terlihat oleh mata manusia. Contoh gelombang dan cahaya. Yang pertama, sinar X memanfaatkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat pendek dan energi tinggi. Yang kedua, CT scan juga menggunakan sinar X namun dalam rotasi penuh 360 derajat di sekitar tubuh. Yang ketiga, MRI menggunakan gelombang radio dan medan magnet yang kuat, bukan sinar X. Yang keempat, ultrasound atau USG menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, bukan cahaya atau radiasi. Yang kelima, PET scan menggunakan cahaya dalam bentuk sinar gamma. Yang terakhir, fluoroskopi menggunakan sinar X berkelanjutan untuk memberikan gambar bergerak dari dalam tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.